farmakokinetika yang pertama ini membahas tentang ekskresi parasetamol. Parasetamol merupakan zat aktif pada obat yang banyak digunakan dan dimanfaatkan sebagai analgesik dan antipiretik. Parasetamol dimetabolit oleh hati dan dikeluarkan oleh ginjal. Senyawa ini dikenal dengan nama lain acetaminophen yang merupakan senyawa metabolit aktif fenacetin, namun tidak memiliki sifat karsionergik seperti fenacetin. Parasetamol diekskresikan melalui urin sebagai metabolitnya, yaitu acetaminophen glucuronide, acetaminophen sulfat, mercapturat, dan bentuk lainnya yang tidak berubah. Tujuan dilakukan percobaan ini untuk menganalisis dan mempelajari parameter farmakokinetik obat setelah pemberian parasetamol dosis tunggal dengan menggunakan saliva dan urin. Praktikum ini menggunakan urin dan saliva dari sukarelawan yang telah dipilih. Sukarelawan diberikan obat parasetamol melalui oral. Sukarelawan tidak diperkenankan makan sebelum meminum obat ini, karena adanya makanan di dalam lambung dapat memperlambat proses penyerapan pada parasetamol. Perhatikan akan melihat obat dieskresi melalui urin dan saliva, di mana urin dan saliva dikumpulkan dalam jarak waktu tertentu dan dianalisa adakah metabolit parasetamol di dalamnya. Praktikum ini melakukan 3 kali percobaan. Yang pertama, uji untuk konjugat glucuronida yang apabila positif ditandai dengan adanya warna ungu pada lapisan organik. Yang kedua, yaitu uji barium klorida untuk konjugat sulfat yang apabila positif ditandai dengan adanya endapan kekeruhan. Yang ketiga, uji besi 3 klorida untuk fenol yang apabila positif ditandai dengan perubahan warna kuning ke coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum biofarmasetika farmakokinetika yang pertama, yaitu mengenai ekskresi parasetamol. Parasetamol atau acetaminophen adalah golongan obat analgetik dan antipiretik yang populer dan digunakan untuk melegakan sakit kepala, sengal-sengal, sakit ringan, dan demam. Berbeda dengan obat analgesik yang lain seperti aspirin, ibuprofen, parasetamol tidak memiliki sifat anti radang. Jadi, parasetamol tidak tergolong ke dalam jenis NSAID, non-steroid anti-inflammatory drugs. Parasetamol yang diberikan secara oral dapat diserap secara cepat di dalam saluran cerna dan dapat mencapai kadar serum puncak pada waktu 30-120 menit. Parasetamol terdistribusi pada hampir seluruh jaringan tubuh. Adapun waktu paru dari parasetamol berkisar antara 1-3 jam. Parasetamol diekskresikan melalui urin sebagai metabolitnya, yaitu acetaminophen glucuronide, acetaminophen sulfat, asam mercapturat, dan bentuk yang tidak berubah. Praktikum ini dilakukan pengujian terhadap sampel urin dan saliva untuk mengetahui ada tidaknya metabolit dari parasetamol. Pengujian yang pertama yaitu pengujian konjugat glucuronat, yang kedua pengujian konjugat sulfat, yang ketiga pengujian terhadap fenol. Dari data hasil pengujian kita dapat menentukan bahwa apakah orang tersebut mengalami gangguan metabolisme atau tidak. Orang yang tidak mengalami gangguan metabolisme pada uji glucuronide dan uji sulfat akan menunjukkan hasil yang positif pada sampel urin dan akan menunjukkan hasil yang negatif pada uji fenol. Sedangkan pada orang-orang yang mengalami gangguan metabolisme akan menunjukkan hasil yang negatif pada uji glucuronide dan sulfat. Sedangkan pada uji fenol justru akan menunjukkan hasil yang positif. Pada orang-orang yang mengalami gangguan metabolisme dari parasetamolnya tidak berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ekskresi parasetamol melalui saliva dan urin, di mana parasetamol atau acetaminophen merupakan golongan obat analgesik dan antipiretik yang sangat umum digunakan pada masyarakat untuk mengobati sakit kepala, sengal-sengal, dan nyeri ringan. Obat ini memiliki waktu paru 1 hingga 3 jam dan akan terikat pada plasma protein sebanyak 25%. Acetaminophen atau parasetamol akan dimetabolisme di dalam hati dan akan diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk urin. Obat ini
akan diekskresikan melalui ginjal sebagai metabolitnya, yaitu acetaminophen glucuronide, acetaminophen sulfat, mercapturat, dan bentuk yang tidak berubah dalam rentang kurang dari 5%. Acetaminophen 80%-nya akan dikonjugasi dalam asam glucuronat dan sebagian kecilnya dengan asam sulfat. Maka dari itu dilakukan proses pengujian untuk melihat kandungan konjugat glucuronida pada proses naftoresorsinol, di mana hasil positif akan ditunjukkan terbentuknya lapisan ungu pada lapisan organik. Kemudian pengujian untuk keberadaan konjugat sulfat dengan pengujian barium klorida, di mana hasil positif akan ditunjukkan terbentuknya endapan keruh, dan fenol yang diuji dengan besi 3 klorida, di mana hasil positif akan ditunjukkan terbentuknya warna kuning kecoklatan. Pada sampel urin terbentuk hasil positif, namun pada sampel saliva terbentuk hasil yang negatif. Hal ini disebabkan karena parasetamol akan diekskresikan melalui urin. Kemudian untuk saliva sendiri menunjukkan hasil yang negatif karena tidak terbentuk metabolit. Dan ada kemungkinan kecil pada hasil fenol terbentuk hasil yang positif pada saliva dikarenakan ada gugus fenol dalam PCT yang akan terikat pada karbohidrat, dan di mana hal itu akan menunjukkan hasil positif pada uji fenol. Sekian, terima kasih. Saya Intan Safira akan menjelaskan mengenai ekskresi parasetamol melalui urin dan saliva, di mana parasetamol merupakan obat analgetik antipiretik yang sering digunakan di kalangan masyarakat. Parasetamol yang diberikan secara oral akan diserap dengan cepat dan mencapai kadar serum puncak dalam waktu 30-120 menit. Parasetamol terdistribusi dengan cepat pada hampir seluruh jaringan tubuh. Lebih kurang 25% parasetamol dalam darah terikat pada protein plasma. Parasetamol mempunyai waktu paruh 1-3 jam. Parasetamol ini akan dimetabolisme oleh hati dan diekskresikan melalui urin menjadi bentuk metabolit seperti asam glucuronida, asam sulfat, dan asam mercapturat. Metabolit inilah yang akan diujikan. Uji naftoresorsinol untuk konjugat glucuronida akan menghasilkan reaksi positif jika larutan berwarna ungu. Uji barium klorida untuk konjugat sulfat akan menghasilkan reaksi positif jika terbentuk endapan kekeruhan. Dan uji besi 3 klorida untuk konjugat fenol positif jika terbentuk warna kuning kecoklatan. Sampel urin akan menunjukkan hasil yang positif pada semua uji. Hal ini dikarenakan 90% dari dosis parasetamol akan dikombinasikan dengan glucuronat dan sulfat sebelum dikeluarkan. Sampel saliva tidak menunjukkan hasil positif di semua uji. Hal ini terjadi karena eliminasi dari parasetamol hanya terjadi pada organ ginjal dan sekitar 2,6% dapat diekskresikan melalui biliar. Pada sampel saliva bisa saja ditunjukkan hasil yang positif pada uji besi 3 klorida. Hal ini dikarenakan saliva mengandung protein yang mempunyai gugus fenol yang apabila direaksikan dengan besi 3 klorida akan membentuk warna kuning kecoklatan. Sekian dari saya, terima kasih.